semuanya, ketemu lagi dengan Lawsome Mina. Nah, hari ini kita kembali mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya persilahkan semua adik-adik yang ada di rumah untuk mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau boleh menolong kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sehingga Tuhan memberi kami kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami saat ini, beri kami hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk kita mau bernyanyi, kita mau katakan mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Gimana adik-adik, mengikut Yesus adalah keputusan kita karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sekarang saya mau ngajak teman-teman, adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk semangat-semangat, ayo semangat untuk memuji Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi gunung hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi gunung hidup di membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di mana lagi, di dunia
Adik-adik, saat ini sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Yoel. Nah, teman-teman, sebelumnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Lause Yoel di Sekolah Minggu Nazaret Kids hari ini. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan bersama dengan siapa? Lause Amina. Sekarang giliran kita akan belajar firman Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik siapkan diri kalian dengan baik. Nanti kalau Lause Yoel menyuruh sesuatu, adik-adik harus mengerjakan ya. Jangan tidak loh ya. Oke ya. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa dulu ya sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan minggu hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati, boleh menyertai setiap kami semua yang akan belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi sebelum firman Tuhan, adik-adik nyanyi pujian apa? Adik tahu nggak? Nah, itu dia ya. Kita nyanyi satu pujian yaitu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, maka kita harus membaca kitab suci adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita akan membaca kitab suci bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini, Lause Yoel mau cerita sedikit ya. Adik-adik simak baik-baik ya cerita Lause Yoel pada kesempatan minggu hari ini. Nah, oke ya. Lause Yoel mau cerita nih. Siapin ya. Dengerin baik-baik ya. Adik-adik siapin telinganya supaya Lause waktu cerita adik-adik bisa dengar dengan baik ya. Nah, cerita Lause Yoel itu begini adik-adik. Ada sebuah keluarga di mana keluarga itu ada ayah, ibu, dan anaknya. Nah, anaknya ini ada dua, laki-laki dan perempuan adik-adik. Satu bernama Lina, satu bernama Tono. Oke ya, adik-adik ya, tahu ya siapa? Siapa tadi namanya? Satu bernama siapa? Lina, satu lagi bernama Tono. Nah, apa yang terjadi ya dalam keluarga ini? Nah, adik-adik, keluarga ini sih dikenal sebagai keluarga yang hidupnya selalu rukun. Nah, kalau rukun itu suka berantem enggak? Tidak dong ya. Rukun itu dia senantiasa hidupnya apa? Damai. Tidak ada bertengkar ya. Semuanya hidup di dalam kerukunan adik-adik. Nah, ada yang tahu enggak sih kenapa ya keluarga ini bisa hidup rukun? Ternyata adik-adik, keluarga ini adalah keluarga yang cinta pada Tuhan. Pada hari Minggu ya kan, si orang tua daripada Lina dan Tono ya, tadi ya
Lina dan Tono itu selalu ngingetin supaya Lina dan Tono itu bisa sekolah minggu. Ayo dibangunin, ayo sekolah minggu gitu ya. Itu setiap hari Minggu begitu. Jadi setiap hari Minggu orang tua Lina dan Tono ini sangat apa? Sangat memperhatikan kalau Lina dan Tono ini tidak sekolah minggu adik-adik. Nah, singkat cerita, suatu ketika adik-adik pada hari Minggu, orang tua daripada Lina dan Tono ini membangunkan. Ternyata si Tono ketika dibangunin adik-adik cepet-cepet dia beranjak dari tempat tidurnya, kemudian dia apa? Lari, mandi. Wah, mandi untuk siap-siap ke sekolah minggu adik-adik. Nah, tetapi ketika si orang tua daripada Lina dan Tono ini membangunkan Lina, khususnya mamanya ya, Lin, bangun Lin, gitu ya. Kemudian si Lina berkata apa adik-adik? Aduh mas, masih ngantuk. Saya mau tidur aja, saya nggak mau sekolah minggu. Kemudian mamanya Lina berkata begini adik-adik. Ayo Lina, kamu harus bangun nak. Ayo, kamu tuh harus sekolah minggu. Nanti kamu terlambat loh. Terus kemudian Linanya bilang apa? Aduh mang, gak mau sekolah minggu hari ini. Pokoknya mau tidur aja, dia bilang. Wah. Tapi adik-adik, ternyata akhirnya si Lina itu bangun adik-adik. Dia bangun, tapi tetap aja ya, sambil males-malesan. Ia tidak semangat. Nah, setelah semuanya sudah siap, papa mamanya sudah ibadah, kemudian si Tono sudah siap adik-adik untuk beribadah, menemani ibadah mereka. Kemudian si Lina ini apa? Tetap tidak mau ibadah secara online seperti kalian hari ini. Dia maunya apa? Malah main game. Aduh, gimana ini ya? Wah, padahal hari Minggu itu hari untuk Tuhan. Kenapa si Lina ini tidak mau adik-adik? Karena dia males. Dia tidak setia kepada Tuhan. Dia lebih baik apa? Mengikuti kehendaknya daripada kehendak Tuhan. Di mana Tuhan memerintahkan kita setiap anaknya untuk apa adik-adik? Untuk mengkuduskan hari Sabat. Yaitu apa? Kita harus beribadah. Itu tidak boleh ditawar-tawar ya adik-adik ya. Itu harus dilakukan. Karena kita adalah anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengingatkan kita supaya kita ini setia adik-adik. Setia seperti siapa ya Lause? Gitu ya. Seperti Tuhan Yesus? Bukan. Hari ini kita tidak cerita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi kita mau belajar firman Tuhan dari seorang tokoh perjanjian lama. Wah, kira-kira siapa ya tokoh perjanjian lama? Ada yang tahu nggak yang setia? Oke, ada yang tahu nggak? Oke, adik-adik ya. Ada yang tahu siapa tokoh perjanjian lama yang setia? Itu dia ya. Lose percaya kalian semua tahu. Yaitu siapa? Bapak Ayub adik-adik. Bapak siapa? Ayub. Nah, coba ya kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Ayub adik-adik ya. Ayub pasal 1 ayat 1 ya. Ayub pasal 1 ayat 1 adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Let's bacakan ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa? Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini sudah dikisahkan nih. Ada seorang anak laki-laki yang bernama siapa? Ayub. Ayub ini adalah orang yang saleh dan jujur.
Ia apa? Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan adik-adik. Nah, kira-kira kenapa ya Ayub ini adalah orang yang saleh? Firman Tuhan sudah menyebutkan, ia takut akan Allah. Dia setia kepada Allahnya. Maka dia bertindak tidak berbuat jahat. Justru apa? Menjauhi kejahatan. Nah, suatu ketika kita simak video ini ya. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu?
Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan sebuah film ya. Di situ dimana dikisahkan, yaitu siapa tadi? Bapak Ayub. Dia adalah orang yang saleh, dia takut akan Allah. Tiba-tiba ada iblis, si jahat sedang mencobai Ayub. Wah, kira-kira Bapak Ayub berubah setia enggak ya kepada Tuhan? Kalau kita lihat di dalam kisah tadi adik-adik, Bapak Ayub tetap setia kepada Tuhan. Meskipun anak-anaknya meninggal, meskipun harta bendanya habis, kemudian tubuhnya itu penuh dengan luka gitu ya. Bapak Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan adik-adik. Dia adalah bapak yang setia kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi yang ngingetin, Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, ia takut akan Allah, bahkan dia menjauhi kejahatan. Maka ketika Bapak Ayub ini dilanda begitu banyak cobaan adik-adik, Bapak Ayub tetap tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Wow. Luar biasa ya adik-adik ya. Ternyata Bapak Ayub ini adalah imannya kuat, imannya tangguh. Dia benar-benar percaya kepada siapa? Tuhan loh adik-adik. Luar biasa ya adik-adik ya Bapak Ayub ini ya. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya kesetiaan Bapak Ayub ini juga kita patut teladani adik-adik. Di mana Bapak Ayub ini mengikut Yesus, mengikut Tuhan dengan setia. Wah, seperti pujian kita tadi adik-adik ya. Apa? Tadi nyanyi apa ya kira-kira ya? Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Jadi ketika adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh ingkar, tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Apa meninggalkan Tuhan Yesus itu? Berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan salah satunya. Itu sudah menunjukkan kita ini meninggalkan Tuhan Yesus loh. Kemudian kita tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Nah itu pun juga sudah meninggalkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah kali ini kita mau belajar ya. Meskipun kita ini ada banyak tantangannya ya kan. Kita ini ada begitu banyak kesulitan ya gitu. Tapi ingat baik-baik, kita harus belajar dari Bapak Ayub. Tetap setia. Apa adik-adik? Tetap setia ya. Tetap setia ya. Mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik. Waktunya aktivitas sekarang. Kalau adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, saatnya kita membuat aktivitas. Oke adik-adik semuanya. Lose Yoel sudah mengirimkan aktivitas untuk bulan Oktober ini ya. Oke ya. Lose sudah kasihkan pack-nya. Nah, di dalam pack kalian itu ada kertas adik-adik ya. Ya, ada kertas. Kertasnya itu ada 2 warna ya. Lose Yoel siapin dulu ya. Ada 2 warna ini ya. Entah adik-adik dapat warna apa ya. Yang satu ini kertasnya tidak ada apa-apanya ya. Kemudian ada gambar hatinya nih ya. Adik-adik bisa lihat ya, ada gambar hatinya. Nah, kertas yang ada gambar hatinya adik-adik gunting. Nah, pentingnya kalau sudah ketemu ya adik-adik ya, kertas yang gambar hati digunting ya. Saya tunjukin ya. Nih. Ya, nih ya. Ini ada yang gambar ini ya. Gambar apa? Hati, adik-adik ya. Lihat ya.
ada gambar hati. Nah, gambar hatinya nanti itu digunting, terus adik-adik tempelin di kertas satunya ini, kertas yang warna lain ini, ditempelin. Kemudian adik-adik boleh warna ya, gambar hatinya boleh warna. Kemudian setelah diwarna, adik-adik tulisin ya. Tulisin apa tulisannya? Coba nih lihat ya. Saya tuliskan juga ya. Tulisannya itu begini. Tuhan mengasihi aku tetap setia. Oke ya. Tuhan mengasihi aku mau tetap setia. Itu tulisannya ya adik-adik ya. Tuhan mengasihi aku mau tetap setia. Wah, oke ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah mengerjakan hari ini seperti biasa ya, adik-adik harus kumpulkan aktivitasnya. Minggu lalu banyak yang gak ngumpulin. Aduh, padahal kan mudah itu ya. Tinggal bikin apa, mahkota dari daunnya itu nih. Ya, adik-adik ya, jangan lupa ya. Minggu ini adik-adik kumpulkan aktivitasnya supaya Lose bisa lihat nih siapa yang aktif, siapa yang ngikutin ibadah sekolah minggu hari ini. Dengan cara apa? Kumpulkan aktivitasnya di foto seperti biasa ya. Minta tolong papa mama bantu putra-putrinya untuk membuat aktivitas. Terima kasih papa mama. Nah, kali ini adik-adik kita sudah belajar firman Tuhan. Kita mau jadi anak yang setia kepada Tuhan. Saat ini kita mau berdoa ya. Lipat tangannya adik-adik. Kita mau berdoa. Oke? Sudah? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan minggu hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau serahkan adik-adik supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Meskipun ada begitu banyak tantangan dan godaan, ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati adik-adik yang boleh belajar firman-Mu hari ini. Tuhan sertai studinya mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Lesemina. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Nah, saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti biasanya, kalian bisa scan barcode yang ada di layar HP atau bisa ditransfer langsung yang juga ada di layar HP, nomor rekeningnya. Bisa juga disimpan di rumah, nanti kalau sudah aktif kembali ke gereja bisa dibawa persembahannya. Yuk kita mau memuji Tuhan, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yuk, kita mau berdoa.
kita mau menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk pagi hari ini untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami telah memberikan persembahan di hadapan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berikan juga hikmat untuk setiap pengurus gereja, bendahara gereja untuk mengelola keuangan ini dengan baik ya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami masing-masing, orang tua kami, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan, Engkau mau berkati. Biarlah segala sesuatu yang diberikan ini Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi kebesaran nama Tuhan. Dan Engkau juga cukupkan kebutuhan untuk setiap anak-anak kami yang mungkin masih belum sempat juga memberikan persembahan. Tuhan, Engkau juga memberkati pekerjaan, berkati orang tua, Engkau berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan. Biarlah juga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami yang masih studi, anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, Engkau memberkati mereka dari TK sampai SMA. Biarlah semuanya ada di dalam naungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Berkati anak-anak kami di tengah-tengah dunia yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka menjadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang-orang di sekitar mereka. Sehingga lewat dari kehidupan anak-anak kami, mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kau pakai anak-anak kami Tuhan, Kau memberkati mereka, buat mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari-hari mereka hanya terus mau mengenal kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Sehingga di masa dewasa mereka nanti, mereka tidak akan menyimpang dari setiap kebenaran firman-Mu. Berkati orang tua yang mendidik, biarlah mereka menjadi role model bagi setiap anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa harapan kami pada saat ini. Janganlah menjadi kehendak kami ya Tuhan, biarlah semuanya menjadi kehendak Tuhan. Berkat-Mu Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali dengan Losemina. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan memberkati, tetap semangat. Bye.